Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saya Eli Yuniasi dari SMP Negeri 4 Lempuing Jaya. Saya Bambang Sulisno dari SD Negeri 1 Lubuk Makmur. Dan saya Tati Lestari dari SD Negeri 1 Lubuk Makmur. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait coaching sebagai supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Ya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tati. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan masih bisa kita Zoom hari ini ya Pak ya? Ya Bu. Oke. Untuk kegiatan sebelum kita melakukan kegiatan coaching ya Pak ya, Iya Bu. ada beberapa prinsip yang ingin kita terapkan dalam coaching ini ya. Prinsip yang pertama yaitu kemitraan ya Pak ya. Iya. Kemudian yang kedua proses kreatif. Kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan kompetensi ya. Iya Bu. Nah di sini Pak Bambang selaku coach ya. Coach. Selaku coaching, coach ya, dan Bu Eli sebagai coachingnya ya. Nah, di sini sebelum melakukan kegiatan coaching ya, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bambang selaku coach ya. Iya Bu. Nah, kompetensi apa saja yang ingin Pak Bambang kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini Pak? Ya, baiklah Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching hari ini itu yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presensi, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, terus yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang keempat yaitu mendengarkan dengan rasa Bu. Untuk spesifik ya Bu. Untuk spesifiknya yang ingin Bapak kembangkan itu dalam observasi ini apa Pak? Baik Bu. Kompetensi apa yang ingin Pak Bambang capai? Baik Bu. Jadi untuk spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Seperti itu Bu. Oh baik. Pak ya. Yeah. Nah untuk mencapai kompetensi tersebut ya Pak ya. Yeah. Nah indikator tercapainya itu dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu apa Pak? Ya, baik. Indikator yang ingin saya kembangkan atau indikator yang saya inginkan yaitu coaching tadi menemukan jawaban ataupun permasalahan yang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu yang saya ingin coaching seperti itu. Ya, jadi yang permasalahan tadi terselesaikan seperti itu Bu, intinya Bu, indikator yang saya inginkan seperti itu. Iya, jadi coaching menemukan solusinya begitu ya, Pak, ya? Benar ya Bu. Okay. Baik Pak, untuk kegiatan selanjutnya yaitu Pak Bambang dan Bu Eli akan melakukan kegiatan coaching begitu ya? Iya Bu. Ya Bu, oke silakan dilakukan ya Pak ya. Iya. Monggo. Baik, terima kasih untuk Bu Tati Lestari sebagai pengamat. Baiklah, saya akan melaksanakan coaching hari ini dengan Ibu Eli. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Iya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sama. Saya juga sehat. Tetap semangat Bu ya. Walaupun hari ini kita insya Allah hari terakhir untuk makan siang. Besok kita sudah puasa Bu. Insya Allah. Oh iya Pak ya, benar sekali. Iya Pak ya.
Baiklah, kita lanjut aja Bu ya. Mungkin obrolan kita ini tidak berlangsung lama. Bu Tati sudah mengamati kita. Saya lihat seperti Bu Eli itu, saya lihat sepertinya Bu Eli agak murung, tidak bersemangat. Ada apa nih kira-kira? Ya, gini Pak Bambang, saya itu mau curhat tentang masalah saya nih. Kira-kira Pak Bambang bisa bantu Kak? Insya Allah Bu, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi nih Pak dari masalah yang sedang saya hadapi Pak. Iya. Jadi Ibu itu mempunyai masalah, terus kita diskusi ini kita ingin mendapatkan solusi. Coba Ibu ceritakan masalah apa yang sedang Ibu hadapi. Jadi gini Pak, beberapa hari yang komentar nih dari pengawas. Iya. Oh, komentar yang bagaimana Bu? Pengawas itu mengkritik Pak tentang proses pembelajaran saya. Oke. Kritik seperti apa yang Ibu terima? Jadi beliau pengawas itu mengkritik karena saya tidak memanfaatkan sarana sekolah yang ada Pak, seperti media proyektor atau alat bantu yang lain. Padahal di sekolah itu ada Pak alat-alat itu. Oh, begitu. Ya. Menurut Ibu, berapa penting memanfaatkan sarana sekolah seperti proyektor dalam pembelajaran, Bu? Ya, selama ini saya menggunakan berbagai metode yang interaktif, yang menyenangkan, dan saya rasa memang belum perlu nih menggunakan proyektor. Menurut saya dengan metode yang saya gunakan ini sudah dapat memudahkan murid. Murid juga lebih Baik Bu, jadi Ibu tadi bercerita ya. Nah sekarang apakah Ibu Eli sudah menyampaikan alasan Ibu tidak menggunakan proyektor kepada pengawas? Waktu itu saya sudah menyampaikan Pak, tapi sepertinya pengawas itu malah tersinggung. Mungkin ada beberapa pernyataan saya ya yang kurang enak di hati beliau. Dan saya ini sampai saat ini masih kurang nyaman Pak dengan kejadian itu. Baik Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya sedikit nggak nyaman, agak resah itu karena pengawas setelah supervisi itu menyampaikan hasil supervisinya kepada kepada kepala sekolah Pak tentang pembelajaran saya itu. Nah, saya khawatir nih nantinya hal ini akan menjadi masalah Pak di kemudian hari. Baik. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya kira-kira Bu? Saya sih berniat ya Pak menemui kepala sekolah, kemudian bisa membicarakan hal ini, terus juga menyampaikan nih alasan saya mengapa belum memanfaatkan sarana sekolah yang ada dalam pembelajaran saya. Baik. Kira-kira lalu apakah ada hal yang lain yang Ibu lakukan? Hal lainnya mungkin saya juga akan meminta kepala sekolah nih untuk membantu saya dalam berkomunikasi dengan pengawas terkait supervisi kemarin itu agar tidak terjadi
seperti kesalahpahaman begitu Pak. Iya, benar sekali. Kalau memang kita melakukan kegiatan kesalahpahaman nanti terjadinya miskomunikasi. Ya. Ya, jadi lalu kapan Bu Eli akan menemukan kepala sekolah? Menemui kepala sekolah maksudnya. Lalu kapan Ibu akan menemui kepala sekolah? Kalau untuk menemui kepala sekolah mungkin minggu lusa ya Pak. Iya. Mengingat kalau minggu ini sepertinya tidak memungkinkan nih karena juga keadaan sekolah masih libur awal puasa besok itu. Jadi lusa Pak, insya Allah. Minggu lusa maksudnya. Iya, luar biasa sekali. Lalu bagaimana dengan proses pembelajaran Ibu selanjutnya? Mungkin terkait proses pembelajaran ke depannya, saya akan tetap menyesuaikan ya Pak, penggunaan proyektor jika diperlukan. Misalnya ya untuk menampilkan gambar, video, ya tujuannya sih agar proses pembelajaran ini menjadi lebih baik, sehingga dari metode-metode pembelajaran yang saya lakukan ini lebih maksimal Pak. Luar biasa sekali, semangat Bu Eli sangat luar biasa untuk contoh rekan teman sejawatnya. Nah, sekarang langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide-ide itu, Bu. Setelah bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah ya Pak, sekarang udah agak lega, udah lebih tenang nih, karena sebelumnya ini saya khawatir nih, kalau masalah saya itu sampai berurusan dengan atasan nih, takutnya saya juga salah langkah gitu loh Pak. Benar sekali Bu ya. Syukurlah kita sudah merasa lega ya, maksudnya Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Kalau hal itu juga masih dalam pikiran saya sih Pak ya, tapi mungkin saya akan mencoba nih berkomunikasi dengan rekan guru yang mata pelajarannya itu serumpun dengan saya, kemudian dari komunikasi itu kami bisa sama-sama saling berbagi nih agar pembelajaran saya khususnya kedepannya semakin baik Pak. Luar biasa sekali, itu ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman ya Bu ya. Amin, ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya nih. Udah agak lega nih saya sekarang ya. Semoga nanti kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baiklah untuk murid-murid kita. Amin, amin, amin. Iya Bu, sama-sama kita saling sharing. Pasti tujuan kita sharing hari ini baik Bu. Seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak sudah mendengarkan curhatan saya. Pokoknya terima kasih banyak dan salam sehat dan bahagia itu Pak Bambang. Ya Bu, terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu ya. Baik, terima kasih. Oke, untuk kegiatan coaching hari ini sudah cukup ya menurut saya ya Pak Bambang. Iya Bu. Dari kegiatan Pak Bambang dengan Bu Eli itu saya sudah mencatat ada beberapa fokus yang ingin dikembangkan dan menghasilkan beberapa solusi begitu ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian di sini yang ingin saya tanya kepada Pak Bambang sebagai coach ya, apakah indikator yang Bapak ingin tadi sudah tercapai belum dalam coaching hari ini? Ya, baik Bu. Jadi indikator yang saya inginkan tadi sudah tercapai. Tentunya indikatornya yaitu sudah menemukan coaching, sudah menemukan solusinya dari permasalahan tersebut Bu, indikatornya. Iya betul ya, jadi coachingnya sudah menemukan solusinya ya. Iya Bu. Nah di sini ada beberapa catatan ya Pak yang saya catat dari kegiatan Bapak tadi ya. Yang pertama yaitu langkah-langkah dalam
coaching kita hari ini, yaitu Tirta. Yang pertama yaitu tujuan. Ya. Tujuan ini sepertinya yang disampaikan coach itu sudah sangat jelas, yaitu ingin sudah menanyakan kepada coach tujuan dari coaching kita hari ini, ya. Jadi ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh coach, begitu ya. Benar. Jadi sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi, ya. Coach sudah meminta coach untuk menceritakan kejadian-kejadian yang dialami, yang termasuk dalam menanyakan pentingnya manfaat sarana sekolah, begitu ya, yang untuk dimanfaatkan atau tidak, begitu ya. Jadi sudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu rencana aksi. Jadi rencana aksi, coach sudah menanyakan rencana aksi dalam menyelesaikan masalah yang baik tentang permasalahan coach, yaitu akan menemui kepala sekolah untuk membantu berkomunikasi dengan pengawas. Jadi rencana aksinya itu sudah dilaksanakan, begitu. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab. Ya, coach sudah menanyakan tentang komitmen yang akan menjadi tanggung jawab coach dalam tanggung jawab coach, dan merasa coach itu menjadi lebih yakin bahwa langkah-langkah yang diambil oleh coach itu adalah benar, begitu Pak. Jadi ada 4 tahapan, itu sudah dilaksanakan semua, luar biasa ya Pak ya. Ya, jadi prinsip-prinsip dilaksanakan itu sudah baik ya, yaitu komitmen, kemitraan, ya. Kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coach, begitu. Untuk yang terakhir ya Pak ya, ini untuk kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari coaching kita hari ini Pak? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pagi hari ini, yaitu mungkin saya akan memilih yaitu mendengarkan aktif Bu, seperti itu. Begitu ya, jadi mendengarkan aktif dari masalah coaching itu ya, lebih menyimak lah. Ya. Mungkin itu saja ya Pak dari pengamatan saya. Terima kasih untuk bekerja sama dengan kami. Semoga hasilnya luar biasa. Amin. Ya. Zairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching ya Ibu Eli dengan Bu Tati. Saya sebagai pengamat, tentunya saya akan menjelaskan pra dari observasi coaching ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Bu Eli tentunya rubrik tidak lepas dari rubrik penilaian untuk coaching pada malam hari ini. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Eli, tentunya dari diskusi coaching Ibu Eli kita melaksanakan kegiatan coaching ini melalui alur Tirta ya Bu ya. Adapun dari prinsip alur Tirta tersebut yaitu kemitraan, adapun proses aktif, kreatif ya, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi Bu Eli ya. Jadi saya boleh mengajukan pertanyaan kepada Ibu Eli, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Ibu Eli dapatkan dari kegiatan coaching pada malam hari ini Bu? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan gitu Pak ya dalam coaching ini adalah terkait dengan yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan melalui rasa. Ya, baik. Kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifiknya lagi apa yang Ibu ingin dapatkan dari kegiatan coaching malam hari ini? Untuk kompetensi
kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ini terkait dengan kompetensi kehadiran penuh Pak, karena dengan kehadiran penuh ini kita bisa melakukan atau mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa ini butuh kehadiran penuh Pak. Baik, terakhir pertanyaan dari saya, kira-kira indikator ketercapaian dari kegiatan coaching pada malam hari ini apa Bu, kira-kira Bu, pengembangannya, indikatornya? Untuk indikator ketercapaiannya ini ketika coach sudah mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dan juga menemukan nih rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya. Baik, luar biasa sekali. Silakan untuk kegiatan coaching pada malam hari ini, saya sebagai pengamat, saya persilakan Ibu Eli, silakan. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Tati, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Eli, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ya Bu Tati, jadi untuk malam ini apa nih yang mau kita obrolin Bu? Jadi gini ya Bu ya, saya ingin sharing dengan Bu Eli mengenai permasalahan saya ya. Jadi saya itu mendapat amanah dari kepala sekolah untuk menjadi ketua proyek di fase C ya. Kemudian menjadi ketua pelaksana dalam perayaan panen raya di akhir proyek nanti ya. Jadi selaku ketua, jadi saya diharuskan juga mensupervisi dari rekan-rekan dari tim kami dalam pembuatan modul project yang harus sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang terkadang membuat saya itu merasa ada beban mental Bu, begitu. Oh begitu, jadi masalahnya berarti ini merasa sedikit ada beban mental nih terhadap rekan-rekan guru terkait proyek dan juga supervisi yang telah diamanahkan kepala sekolah kepada Ibu, begitu ya Bu? Iya Bu Eli, betul. Nah, bisa Ibu Tati jelaskan kira-kira beban mental seperti apa yang Ibu maksud tadi? Jadi beban mental yang saya maksud di sini yaitu saya itu merasa canggung Bu, ada perasaan nggak enak gitu dan sebagainya lah ya saat melakukan supervisi terhadap rekan-rekan guru begitu Bu. Jadi Ibu ini bebannya adalah agak canggung dan nggak enak ya karena Ibu ini yang dipercaya untuk melakukan supervisi. Nah, jadi ini apa yang Ibu harapkan nih dari obrolan kita pada kesempatan ini? Jadi yang saya harapkan dari obrolan ini tentunya dalam sebuah tim itu kan membutuhkan kerjasama yang baik ya Bu ya. Jadi maksudnya apalagi saat supervisi yang saya lakukan itu selaku ketua project. Jadi saya kesempatan ini saya mendapat gambaran bagaimana rekan-rekan itu paham betul akan kriteria pembuatan modul dan perayaan proyek itu yang ideal sesuai harapan kepala sekolah begitu Bu. Jadi Ibu Tati selaku ketua dari proyek yang sedang digarap ini ingin memperoleh gambaran atau bagaimana sekiranya rekan-rekan guru itu paham betul akan kriteria dari pembuatan modul dan perayaan proyek yang diharapkan oleh kepala sekolah. Betul Bu? Iya Bu, betul. Nah, lalu menurut Ibu Tati nih kira-kira kriteria yang baik dalam pembuatan modul dan perayaan proyek itu yang ideal seperti apa loh Bu? Menurut saya ya Bu ya, idealnya itu rekan guru itu harus mampu melakukan refleksi terhadap kriteria-kriteria yang ada dalam profil pelajar Pancasila serta mampu mencari referensi di sekolah-sekolah lain ataupun dari internet atau informasi yang lain ya dalam pengembangan dirinya itu mengenai pembuatan modul serta perayaan proyek itu nanti seperti apa begitu. Oke, jadi Ibu
yang ideal menurut Ibu itu rekan-rekan harus bisa melakukan refleksi ya Bu ya. Nah, jika nih dari skala 1 sampai 10 dan 10 itu sudah yang paling baik, di mana nih posisi pembuatan modul dan perayaan proyek yang nantinya itu yang menurut Ibu sesuai dengan kriteria? Dari skala 1 sampai 10 ini sekarang ada di posisi berapa Bu? Menurut saya posisi yang sekarang itu saya nilai dalam posisi 6. Jadi belum sepenuhnya mereka itu mampu membuat modul begitu Bu. Oke, lalu nih dari posisi atau skala 6 yang sekarang ingin ditingkatkan ke skala berapa nih Bu, agar benar-benar sesuai dengan kriteria nih? Saya menginginkan skalanya itu bisa naik lah ya, sekiranya sampai ke 8 itu udah cukup lah. Oke, jadi dari 6 ingin ditingkatkan jadi 8 begitu ya Bu ya. Nah, Iya. jadi supaya rekan-rekan itu mampu melakukan refleksi nih terhadap kriteria pembuatan modul dan perayaan proyek nih ya. Nah, apa yang akan Ibu Tati lakukan? Saya pikir mungkin saya bisa melakukan komunikasi yang baik ya Bu dengan rekan-rekan guru itu secara privat atau berkumpul dengan tim ya. Kemudian menunjukkan bukti-bukti ya yang real atau yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian sehingga rekan-rekan guru itu dapat terbantu begitu. Jadi Ibu Tati ini akan melakukan komunikasi ya Bu dengan rekan-rekan guru, kemudian juga akan berusaha menunjukkan nih bukti yang nyata sehingga rekan-rekan itu mampu merefleksi diri dan memperbaiki tugas yang sudah diamanahkan agar semakin sesuai dengan kriteria, begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul. Oke, nah kemudian nih Bu Tati, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa nih rencana Bu Tati ke depannya? Rencana saya ke depannya itu saya akan menemui kepala sekolah ya untuk membantu membicarakan hal ini kepada rekan-rekan ya, untuk mengajak guru itu berpikir reflektif ya secara bersama-sama, baik sebagai kepala sekolah, guru dan rekan sejawat, sehingga tercipta rasa kesetaraan. Jadi tidak ada kesenjangan jabatan atau kedudukan begitu ya, maupun ketua atau kepala sekolah. Jadi maksud saya itu setara ya, dan saling memberdayakan dalam memenuhi kriteria pembuatan modul dan perayaan proyek nantinya. Gitu ya Bu ya, jadi Ibu ini akan menemui kepala sekolah dengan tujuan agar beliau itu juga mau mengajak rekan-rekan guru untuk bersama-sama berpikir efektif nih ya. Kemudian dalam pembuatan modul dan perayaan proyek ini tentunya terjadi hal saling memberdayakan, sehingga antara kepala sekolah, Ibu Tati sebagai ketua dengan rekan guru lainnya itu semua terasa setara begitu Bu ya? Iya benar Bu, menurut. Nah, tapi Bu, apa ini yang adakah hal lain nih yang akan Ibu lakukan selain itu tadi? Menurut saya mungkin itu cukup dulu lah ya, dengan berkomunikasi yang baik serta memberikan bukti-bukti yang kuat begitu. Ya cukup ya Bu. Nah, lalu nih kapan Bu Tati akan menemui kepala sekolah? Mungkin untuk saat ini belum bisa dilakukan ya, karena siswanya atau sekolah masih dalam keadaan libur puasa atau awal puasa ya. Jadi rencananya saya akan lakukan itu setelah awal masuk sekolah Bu. Oke, berarti Ibu akan menemui kepala sekolah ini setelah libur awal Ramadan ini, ketika sekolah sudah aktif sekolah ya Bu ya. Nah, berarti pembicaraan kita kali ini yang saya garis bawahi bahwa Bu Tati ini sudah mendapat gambaran nih dari rekan-rekan agar bisa betul-betul paham dari kriteria pembuatan modul dan juga perayaan proyek ya. Yang pertama
pertama ini Ibu, yang pertama akan melakukan komunikasi dengan rekan dan kepala sekolah, kemudian memberikan contoh bukti nyatanya, dan juga akan menemui kepala sekolah tadi agar beliau juga turut memberikan penguatan nih agar rekan-rekan guru mau dan bersama-sama berpikir reflektif ya dalam pembuatan modul dan perayaan proyek. Nah, setelah bercerita nih Bu, bagaimana nih sekarang perasaan Ibu Tati? Jujur saya itu sedikit khawatir ya apabila tugas yang diberikan kepala sekolah kepada saya itu tidak sesuai dengan harapan, yang belum lagi ada beban mental saya ya saat mensupervisi rekan-rekan guru. Jadi alhamdulillah untuk yang sekarang saya sudah merasa lega Bu ya, karena sudah mendapatkan solusi dan gambaran dari apa yang saya khawatirkan itu. Alhamdulillah nih jika Bu Tati sudah sekarang sedikit lebih lega dan juga tenang. Nah, lalu dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan nih untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Komitmen saya ya untuk melakukan hal ini yaitu mungkin saya akan mencoba untuk berkomunikasi dan melakukan juga merefleksi dengan rekan-rekan guru dalam tim fase C terkait rencana tersebut Ibu. Wah, itu ide yang bagus Bu, keren sekali karena Ibu akan berkomunikasi juga akan melakukan refleksi nih bersama tim Ibu ya. Nah, semoga Bu ya dari apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan juga Ibu dapat bekerja dalam suasana hati yang lebih tenang, lebih nyaman tanpa dihantui rasa terbebani tadi Bu ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu Eli untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Nah, semoga semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya. Dan saya dapat menjadi pemimpin yang bijaksana terutama di kelas saya dan di sekolah gitu Bu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga ya Bu. Iya nih ya, kalau nanti Ibu sudah melakukan rencana tadi, jangan lupa ya Bu kabari saya, karena jujur saya ini penasaran dan pengen dengar cerita selanjutnya nih dari hasil rencana yang sudah Ibu lakukan. Oke, baik-baik Bu. Nanti kalau rencana saya sudah berhasil atau sudah saya laksanakan, nah itu nanti saya akan hubungi Bu Eli kembali ya untuk cerita selanjutnya gitu. Oke Bu, selalu semangat ya Bu sebagai ketua nih, semoga semakin bijaksana dan sampai ketemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Eli. Ya, terima kasih telah melaksanakan coaching Bu Eli. Jadi di sini saya sebagai pengamat bahwasanya mencatat apa yang sudah dilakukan Ibu Eli dengan Bu Tati melakukan coaching tadi. Saya melihat tentunya cakapan tadi melalui prosedur metode coaching Tirta ya. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum menyampaikan pembuka coaching dapat menyampaikan tujuan yang tidak dicapai sudah terlihat seperti itu. Selain itu juga identifikasi. Nah, dari identifikasi ini sudah terlihat sekali bahwasanya pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching ya, memberikan respon lancar, potensi dan alternatif solusi tergali ya. Sudah saya lihat dari percakapan antara Bu Eli dengan Bu Tati tadi. Selain itu juga rencana aksi juga sudah sangat baik sekali. Tentunya dari rencana aksi tadi Ibu Tati sudah ingin membuat rencana bagaimana mensupervisi tugas dari supervisi Bu Tati tadi akan berjalan dengan baik. Selain itu juga tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini sudah juga muncul dari apa yang dilaksanakan
dilaksanakan coaching antara Bu Eli dengan Bu Tati tadi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Eli sebagai coachnya. Jadi, iya Bu. Jadi, apa nih indikator ketercapaian setelah yang Bu Eli lakukan percakapan coaching antara Bu Eli dengan Bu Tati? Indikatornya yang ingin dikembangkan. Oke Pak, dari coaching ini yang sudah saya lakukan agar sesuai dengan indikator ketercapaian tadi, yakni yang pertama saya sudah melakukan ya Pak, coaching ini dengan alur tirta, kemudian setelahnya diketahui bahwa coach memang sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya dan juga sudah menemukan rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya. Ya, baik sekali. Jadi spesifiknya dari apa yang indikator yang sudah Ibu lakukan, apa Bu kira-kira spesifiknya berdasarkan hasil percakapan dan Bu? Pak, maaf kok balik ke spesifik ya? Enggak, maksudnya itu dari Ibu Eli tadi sudah melakukan percakapan. Nah, kira-kira kompetensi tadi yang pertama tadi sudah Ibu laksanakan dan ingin kembangkan lagi seperti itu. Oh, jadi yang kompeten ingin kembali lagi ya dari hasil coaching saya dengan Bu Tati tadi adalah tentang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini sebagai coach akan bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Dalam hal ini juga sesuai dengan kata kunci yang sudah diberikan oleh coach. Iya, baik, luar biasa sekali Bu ya. Jadi tentunya memang kompetensi yang ada pada coaching ini, adapun sudah dijelaskan tadi, kehadiran penuh, kompetensi, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk kegiatan hari ini Bu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Eli kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Tati. Oh iya nih Bu Tati, pada kesempatan ini kan Bu Tati akan melakukan coaching ya? Iya. Nah, perlu saya sampaikan kan di sini saya sebagai pengamat nih. Nah, tentunya nanti dalam proses coaching yang Ibu lakukan ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian dalam proses coachingnya nanti Bu Tati dengan Pak Bambang, maka yang pastinya coaching itu dilakukan dengan atau sesuai dengan alur tirta ya Bu, dan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu, di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bu Tati, boleh ya Bu? Ya, boleh Bu. Nah, Bu, pertanyaan saya adalah kompetensi apa nih yang ingin Ibu Tati kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan itu nanti ada 4 kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan dengan sistem rasa. Berarti potensi yang Ibu kembangkan ini ada 4 ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, dari keempat kompetensi itu Bu, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu Tati kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi pada kehadiran penuh Bu, atau presence. Yang disebut. Oke Bu, selanjutnya indikator ketercapaian yang akan Ibu lakukan
seperti apa, Bu? Indikator ketercapaian yang saya inginkan itu nanti Koci dapat mampu menemukan solusinya dari permasalahan tersebut serta mampu membuat aksi-aksi yang dapat membantu pemecahan masalah tersebut. Oke, baik Bu, untuk supervisi ini atau observasi ini demikian yang saya tanyakan. Nah, selanjutnya silakan Bu Tati melakukan coaching dengan Pak Bambang. Oke, silakan Bu. Oke, baik ya. Selamat malam Pak Bambang. Ya, selamat malam Bu Tati. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu Tati. Gimana dengan kabarnya Ibu Tati sendiri? Alhamdulillah baik Pak. Pada kesempatan ini katanya Bapak mau sharing mengenai apa yang dirasakan oleh Pak Bambang begitu ya? Ya, baik. Iya Bu, benar sekali Bu ya. Begini Bu Tati, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid saya di kelas itu yang saya saya mengajar di tempat saya di kelas itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% dari jumlah murid saya Bu. Seperti itu Bu Tati. Oh, jadi ini ya, murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran serta kurang atau tidak mengerjakan tugas begitu ya, Benar sekali. minimal atau 50% begitu ya. Iya, benar sekali Bu Baik, Tati. dari obrolan kita hari ini Pak ya, apa yang Bapak inginkan? Iya, jadi dari obrolan malam hari ini yang saya inginkan yaitu saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar tadi Bu, ya maksudnya yang saya mengajar di tempat saya mengajar itu, solusinya seperti itu Bu. Ya, baik. Jadi Bapak menginginkan ada solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi mengenai antusias murid begitu Pak ya? Iya, benar sekali Bu. Jadi ini ya Pak, apa saja yang membuat murid pelajaran bersama Bapak ini? Ya, baik. Jadi kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama Bu, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam berbicara pada pembelajaran saya, dan saya kurang melibatkan murid dalam pembelajaran Bu, seperti itu Bu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kira-kira menurut Pak itu antusias dalam pembelajaran Bapak itu? Ya, jadi menurut saya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan yang pasti murid itu ingin dilibatkan dalam pembelajaran saya Bu, seperti itu Bu. Saya sependapat ya Pak ya. Lalu menurut Bapak nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak membosankan pada pembelajaran Bapak? Ya, menurut saya tuh pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Seperti itu Bu. Jadi yang menurut Bapak itu ice breaking ataupun game itu lebih menarik begitu ya Pak ya? Iya, benar Bu. Lalu mengenai tugasnya ini Pak ya, tugas yang Bapak berikan itu kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga
kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya itu, Pak. Ya, baik Bu. Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak yang saya berikan kepada murid Bu. Selain itu juga berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Seperti itu Bu. Jadi tugasnya itu terlalu banyak ya Pak ya, Iya benar. serta pertanyaan yang Bapak berikan itu terlalu banyak ya. Kemudian ada sumber-sumber belajar yang beragam itu kurang begitu ya Pak Iya ya. benar. Jadi mengenai sumber belajar nih Pak, menurut Bapak sumber belajar yang Bapak gunakan itu apa saja Pak yang di dalam kelas itu? Iya. Saya biasa itu menggunakan sumber belajar itu buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, jadi hanya cuman buku teks dari perpustakaan gitu aja ya Pak ya? Iya. Apakah ada sumber lain Pak dari selain buku teks itu kira-kira? Ya, saya pikir Bu, banyak sekali Bu. Seperti halnya sumber belajar yang ada di video YouTube, ataupun artikel di blog, ataupun tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti saat ini, seperti TikTok, ataupun Reel, ataupun IG Bu. Masalahnya anak-anak sekarang ini tentunya hal-hal seperti itu tidak asing lagi Bu. Wah, betul sekali ya Pak ya. Jadi dengan menggunakan video YouTube, kemudian artikel-artikel ilmiah ya, seperti yang selain itu ada TikTok atau Reels yang ada di IG itu ya sangat menyenangkan mungkin ya. Kemudian ini Pak, jadi sekarang menurut Bapak rencana apa yang untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Ya. Rencananya apa? Ya baik, mungkin rencana yang saya akan laksanakan dari permasalahan saya ini Bu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada murid saya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan, tidak dipaksa sebagaimana mengerjakan tugas tersebut. Misalnya menggunakan bentuk drama, ataupun lagu, ataupun puisi, ataupun pantun, ataupun laporan digital dan sebagainya. Seperti itu Bu. Wah, luar biasa rencana Bapak ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya. Amin. Ya. Nah, untuk komitmennya terhadap rencana ini apa Pak untuk supaya berjalan lancar ini apa? Baik, mungkin komitmen yang saya akan laksanakan yaitu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan seperti banyak sumber belajar dan eksplorasi materi sehingga murid-murid saya tadi dapat menjalankan kurikulum saat ini yaitu kurikulum Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya, seperti itu Bu. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat mendukung ini rencana-rencana Bapak ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan sesuai harapan gitu ya Pak ya. Iya, amin. Kira-kira Bapak bisa melaksanakan rencana ini Pak? Baik, mungkin rencana saya ini saya akan laksanakan secepatnya mungkin Bu. Jadi mungkin setelah kegiatan PTS minggu ini, setelah kegiatan PTS saya akan melaksanakan kegiatan ataupun rencana yang saya akan rencanakan, seperti itu Bu. Ya, oke, jadi saya penasaran dari rencana Bapak ini, mudah-mudahan bisa terlaksana dan saya ingin mendengar cerita kelanjutannya ini ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih untuk waktunya Pak, bisa bercerita, nanti saya tunggu kabar berikutnya Pak.
Ya, Bu Tati, terima kasih kembali bahwasanya Ibu Tati sudah bisa dapat sharing dengan saya pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Tati. Nanti saya akan mengabari Bu Tati setelah saya melakukan kegiatan apa yang saya inginkan seperti membuat media pembelajaran yang menarik tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih banyak ya karena sudah menemukan solusinya ya. Itu kegiatan coaching hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Tati, alhamdulillah ya, proses coachingnya sudah selesai. Alhamdulillah juga sudah berjalan dengan lancar. Oke, Bu Tati, dari coaching tadi ini saya sudah mengamati dan mencatat beberapa hal penting terkait yang Ibu lakukan terhadap coaching dengan Pak Bambang. Nah, Bu, sebelum kita menyelesaikan proses ini ada hal yang perlu ingin saya tanyakan, Bu ya. Apa sekiranya yang sudah Ibu Tati lakukan nih dalam coaching ini yang sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu nyatakan di awal atau sebelum kita melakukan coaching tadi? Ya, jadi indikator yang saya capai itu dari coaching yaitu menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu mengenai kegiatan pembelajarannya ya. Jadi solusinya pembelajaran itu akan menggunakan banyak sumber-sumber belajar ya. Kemudian pembelajaran yang mengasihkan, kemudian ada murid bisa melakukan kegiatan eksplorasi ya yang menyenangkan serta pemilihan sumber belajar yang menurut murid-murid mereka pas begitu. Oke, Bu, di sini saya juga mengamati bahwa Ibu Tati lakukan ini sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tentang tujuan dari coaching atau percakapan Ibu dengan Pak Bambang, kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan terkait identifikasi masalah, rencana aksi nyata, dan juga tanggung jawab dari coaching. Nah, dalam hal ini Ibu Tati juga sudah mengembangkan kompetensi dalam coaching, yakni tentang kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif, sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga sudah mencoba mendengarkan dengan rasa. Nah, Bu, dari kompetensi yang sudah Ibu nyatakan juga dari 4 kompetensi coaching ini, dan juga yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih, Bu, yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada kesempatan ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini ya, dan untuk kedepannya yaitu saya menginginkan dengan mendengarkan dengan menggunakan rasa ya, yaitu receive atau terima cerita dari coach ya, kemudian apresiasi atau memberi penghargaan atau suatu apresiasi, kemudian merangkum dari cerita coach, kemudian tanya ya, ada kompetensi bertanya yang terutama dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, tapi alhamdulillah pokoknya karena coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya Ibu Tati atau kita semua juga lebih dapat mengembangkan kompetensi dalam coaching ya, Bu. Iya, sama-sama. Ibu, selaku pengamat saya mengucapkan terima kasih. Untuk saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah.
Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.